Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, ngene Pak Haji. Iya, Ki. Nang opo Pak Haji? Tumben nang kene. Duluan deh. Awak lagi silaturahim karo Pak Ustaz. Oh, sampe nang masalah. Sama kayak awak. Masalah opo? Iki lho Pak Haji. Kowe nang masalah arep nanya. Nanya opo? Pak Haji akan tahu juga mungkin. Iya, nek nggak ngomong ya nggak ngerti lagi, Ki. Iki lho, iki mau nanya Nanya opo? tentang goib. Goib. Wes ngene-ngene ae, Ki. Goib mana ngerti aku goib. Itu emang berarti tumben. Nang jero iki mau. Masya Allah, Ustaz mana gini? Ustaz, saya Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Sehat Ki. Sehat. Pasti ada masalah ini. Iya Ustaz, why? Kamu tuh memang sukanya bermasalah. Iya Ustaz. Nah, apa kira-kira ini? Iki loh Ustaz. Aku ki dari kemarin rasa tidur mikiri pertanyaan iki loh Pak Ustaz. Kamu nggak bisa tidur karena makan belum makan. Wis Pak Ustaz. Bikin cewek nggak? Ora. Saya sih. Iya loh Pak Ustaz. Iki loh. Nah, biar Ki. Aku harap nanya. Tunggu. Baji. Kasih dulu minum. iya, iki belum minum ya, Ki ya. Iya Ustaz. Iki minumnya, Ki. Oh, makasih Pak Haji. Dah minum dulu biar nggak pening nanti. Orang kok sukanya pening. Dah, nah, cerdas sudah sekarang. Wes. Yo. Gini loh Pak Ustaz. Itu dari kemarin orang bisa tidur mikirin pertanyaan iki. Kamu tuh kadang lucu loh, Ki. Ngapa pula nggak bisa tidur? Ya pertanyaan iki yo orang bisa dijawab oleh uang. Penting memang pertanyaan ini. Iya Pak Ustaz. Pak Haji pun nggak tahu. Oh gitu udah. Tidak. Ya, apa itu? Ini loh. Adakah selain Allah yang mengerti gaib Pak Ustaz? Hah? Goib? Iya. Ya nggak ada toh. Terus? Kamu itu ditanya sudah, dijawab sudah, tapi teras terus. Ini piye kamu ini? Sepertinya saya salah bertanya Pak Ustaz. Dan ini mungkin kelebihan saya ya Pak Ustaz. Itu kelebihan kamu. Lalu kekuranganmu apa? Aib saya diketahui Allah. Waduh. Dan Angel. diduduki orang-orang soleh Pak Ustaz. Inilah kehebatan kamu juga. Jadi gini, kalau kamu bertanya masalah gaib jangan seperti itu. Cipinya Pak Ustaz. Jadi gini, kalau kamu bertanya masalah gaib, katakanlah adakah macam-macam gaib? Itu cara bertanya yang benar. Apakah Allah membukakan sebagian gaibnya kepada sebagian makhluk ciptaannya? Itu pertanyaan yang benar. Iya ya Pak Ustaz. Paham? Insya Allah paham Pak Ustaz. Ya. Kalau saya mana mungkin bertanya seperti itu Pak Ustaz. Ya, itu makanya. Jadi gini, Ki. Gaib itu hanya bagi hambanya saja, bagi makhluk. Kayak saya, kamu, itu bisa gaib. Tapi bagi Allah, semua nggak ada yang gaib. Semua syahadah. Tapi Allah menempatkan perkara gaib, perkara syahadah itu berbeda-beda. Bisa bagi kamu gaib, tapi bagi saya syahadah. Atau sebaliknya, kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi pada diri kita, termasuk gaib. Iya Pak Ustaz. Udah mulai cerah belum? Itu Pak. Udah agak gimana gitu. Gini loh Pak Ustaz. Sepertinya Allah menghendaki biar hati saya tenang Pak Ustaz. Iya, kamu kesini mau bicara, mau mendengar cukup bodoh. Iya mau Pak Ustaz. Biar Ustaz saya yang bicara. Nah, gitu. Kalau mau mendengar, diam. Biar saya jawab. Nah, jadi gini ya, masalah gaib. Ini harus didengar betul ini, biar kamu bisa tidur nanti pulang dari sini. Iya Pak Ustaz, pasti bisa Pak. Gaib itu bermacam-macam.
ada gaib yang disebut dengan syahadah, ada lagi gaib irodah, ada lagi gaib iman, ada lagi gaib muhammadi, dan terakhir gaib mutlak. Ya maaf Pak Ustadz, apa itu kok bisa ada Pak Ustadz? Ini kalau sudah tanya dengarkan ini harus paham betul ini masalahnya. Ini udah masuk ke materi nih kalau orang sekolah ini. Siap Ustadz. Ya, kalau umpama kamu punya kantong, ada kantongnya enggak? Enggak ada. Pak Ustadz. Enggak ada. Kamu umpamanya ini Ki, Iya Pak Ustadz. di kantongmu itu ada sesuatu, Yo. kamu mengetahuinya, sedangkan orang lain nggak mengetahui apa isi kantong kamu. Kamu mengetahui isi kantong kamu, orang lain nggak tahu, maka bagi kamu itu syahadah, bagi orang lain itu gaib. Lah jenis gaib syahadah ini bisa masuk ke siapapun, bisa saya, bisa kamu. Saya punya kantong nih, kantong ini di dalamnya kamu nggak tahu ini. Iya. Saya tahu ada rokoknya dalam ini. Saya tidak tahu. Kamu nggak tahu. Maka bagi saya syahadah, bagi kamu gaib. Itu yang namanya gaib syahadah. Kamu tahu, orang lain tidak Tahu. tahu. Itu bisa ke siapapun gaib ini. Paham? Insyaallah paham Pak. Lalu apa itu gaib irodah Pak Ustadz? Nah, dengarkan ini. Iya Ustadz. Ini termasuk materi lagi nih. Jangan sampai kamu salah tafsir. Bahaya masalah ini. Kalau gaib syahadah tadi, kamu punya saku, sakunya ada isinya kamu tahu, orang lain nggak tahu, itu gaib Irodah. syahadah. Salah kan? Iya Pak Ustadz. Nah, Iya wis ngerti. nah, itu kan. Tapi bagi orang lain gaib, bagi kamu syahadah karena mengetahui isi kantong. Kalau irodah ini beda. Irodah ini terdapat sebagian kelompok orang yang membaca ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini bagaimana malaikat ini protes ketika Allah menghendaki akan menciptakan manusia sebagai khalifah di dunia. Tapi di ayat ini malaikat protesnya gini, loh ya Allah, apa nggak salah manusia yang suka menumpahkan darah, suka ribut antar tetangga, suka rebutan jabatan, kok mau dijadikan khalifah? Nah, artinya malaikat ini tahu ke depannya. Padahal ya, sebagian gaib kepada malaikat itulah yang disebut dengan gaib irodah. Karena yang tahu masa depan itu hanya Allah, tetapi Allah bisa saja memberikan gaib irodah ini kepada malaikat. Diberitahu ke depannya ini manusia suka menumpahkan darah, suka kelahi, suka ribut. Maka malaikat protes. Ini loh yang disebut dengan irodah, gaib irodah. Dan tetapi walaupun masa depan hanya Allah yang tahu, tapi tidak menutup kemungkinan seperti malaikat. Allah menghendaki kepada siapapun yang diberikan dengan kemampuan melihat masa depan atau gaib irodah, sama halnya seperti malaikat tadi. Malaikat manusia baru mau diciptakan sudah protes duluan. Itu namanya gaib Irodah. paham? Insyaallah paham Nah, Ustadz. ini gaib irodah, paham ya? Iya. Lalu apa itu gaib iman Pak Ustadz? Nah, gaib iman itu inilah yang dibukakan kepada para walinya. Para wali mengerti gaib Pak Ustadz? Ya, semua bisa saja terjadi dengan izin Allah, dan mustahil terjadi tanpa seizinnya. Contohnya Pak Ustadz? Nah, nih contoh, dengarkan ini.
dengarkan. Aku beri satu contoh saja. Iya Ustaz. Semoga cukup dan kamu paham. Insyaallah. Kamu tahu surat Al-Kahfi? Tahu Pak Ustaz? Saya. Iya Pak Ustaz. Oke. Di sana Allah memulai kisah ini dari ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di sana dimulai kisah, ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Tahu? Tahu Ustaz. Iya. Cerita itu mengisahkan murid dan gurunya Pak Ustaz. Bukan itu goblok. Sakit Pak Ustaz. Ya sakit, ini yang bikin aku pening ini. Setiap jawab kamu salah, jawab kamu salah. Sorry Pak Ustaz. Jadi gini, di kisah ini tidakkah di situ dikisahkan bagaimana Nabi Khidir alaihissalam mengetahui yang gaib pada perahu dan penumpangnya. Nah, itu gaibnya ini. Nah, perahu dibocori itu kan, dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan tidakkah dia tahu tentang gaib pada anak kecil yang ia bunuh? Sampai ke pinggir pantai, ada anak sedang bermain-main, dipukul mati. Dan tidakkah dia tahu tentang gaib di bawah runtuhan bangunan atau dinding? Nah, tiba-tiba sampai ke pedesaan, Nabi Musa diajak untuk membangun bangunan yang kokoh. Itu semuanya tahu. Jadi itulah gaib daripada gaib yang kamu tanyakan tadi, gaib iman. Jadi keimanan yang dimiliki oleh kita itu tidak separas dengan keimanan yang diberikan para walinya Allah. Kalau gaib iman ini khusus bagi para kekasihnya Allah, di antaranya Nabi Khidir alaihissalam. Cukup sampai di sini Pak Ustaz. Pak, saya sudah pusing mau pecah ini Pak Ustaz. Jangan potong bicaraanku. Motong terus. Kamu boleh pening goblok, tapi yang nonton video ini nggak segoblok kamu. Sorry Pak Ustaz. Minta maaf saya dulu. Cerdas semuanya kalau kamu iya. Jangan Iya. motong-motong omongan saya terus ini. Sorry Pak Ustaz. Saya minta maaf. Nah, sekarang ini baru sekarang saya jelaskan tentang gaib Muhammadi. Oke. Adapun gaib Muhammadi ini ialah gaib yang dibukakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini khususnya kepada para utusan saja, Rasul-Rasul. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 179. Saya bacakan artinya saja ini, biar kamu jelas ini ya. Di sana Allah berfirman, Dia Allah maksudnya tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoi saja. Artinya gaib ini khusus hanya kepada utusannya Allah, Rasulnya Allah. Di sini Muhammad SAW. Nah, jadi gaib Muhammad ini khusus intinya, nggak mungkin terjadi sama kamu sama aku tuh nggak mungkin. Karena ini gaib namanya bukan bagaimana nih? Gaib Muhammadi atau gaib yang mutlak yang diberikan Allah untuk para utusan saja. Dalilnya di surat Al-Imran ayat 179. Nah, ini Pak Ustaz. Nah, ya. Satu lagi Pak Ustaz. Oke. Apa itu gaib mutlak Pak Ustaz? Gaib mutlak ya. Jadi gaib mutlak inilah yang khusus bagi Allah saja. Tidak ada pengecualian. Pokoknya Allah yang tahu. Selain Allah, yang ada di bumi, di langit, dimanapun yang berada, maka tidak ada satupun makhluk
yang mengetahui gaib kecuali Allah. Maka ini loh pertanyaan kami yang pertama tadi yang datang tentang masalah, adakah makhluk selain Allah mengetahui gaib? Saya jawab tidak ada, karena hak prerogatif Allah, gaib mutlak ya Allah. Paham? Insya Allah Pak, saya akan paham. Nah di sinilah sekarang kamu baru boleh ngomong cukup. Sampai di sini boleh, kalau tadi belum boleh. Ini baru cukup. Iya Ustaz. Udah selesai paham semuanya? Oke, saya bisa paham Ustaz. Tanpa guru tiada ilmu. Malam ini saya sudah belajar bagaimana bertanya dengan benar. Karena pertanyaan yang benar dapat setengah jawaban Pak Ustaz. Kamu udah mulai cerdas. Makasih Pak Ustaz. Baru semalam biasanya cerdas. Amin. Makanya besok-besok kalau mau bertanya sesuatu apapun tentang perihal kehidupan, perihal masa depan yang berkaitan dengan kehidupan, intinya dari dunia sampai ke akhirat, siapkan pertanyaan yang benar. Siap Ustaz. Dari pertanyaan yang benar otomatis kamu mendapatkan sebagian daripada jawaban. Bukan begitu Mas Diki? Iya Pak Ustaz. Nanti bisa tidur kira-kira? Insya Allah bisa Pak. Bagus. Jadi mohon maaf Pak Ustaz, saya sudah mendapatkan Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Loh, yang merepotkan jelas, tapi sudah tercerahkan belum malam ini? Sudah Pak Ustaz. Oh, kalau sudah bagus, terima kasih. Saya juga terima kasih karena kamu datang ke sini. Saya juga jadi ingat sesuatu yang sudah lupa saya. Iya Pak Ustaz. Pak Ustaznya mana? Hilang. Insya Allah. Mana tadi Ki? Pak Ustadznya kemana nih? Enggak tahu Pak Ustaz. Tadi di sini. Hilang aja Pak Ustaznya. Aduh. Rupiah itu Pak Haji. Oh, enggak ada Ki. Walah. Dia. Jadi gimana Ki? Tadi sudah paham penjelasan dari Pak Ustadz masalah gaib ini tadi? Sudah Pak. Nah, jadi Pak Ustaznya tadi Pak mohon pamit sih. Jadi saya pamit pulang dulu ya. Oh iyalah, nggak apa-apa. Oke. Hati-hati di jalan Ki ya. Iya Pak. Terima Pak.